Kembaran Queen ini pandai menyanyi dengan suara jernih dan merdu. Di awal pertemuan, Hariskui teriak-teriak memanggilnya Anne. Dia bengong ternyata di kembaran Kui ini bernama penuh. Mari kita saksikan dulu atraksi nyanyinya yang memukau netizen. Tampaknya Hariskui rindu Queenie. Tetapi yang muncul malah kembarannya. Itulah cinta. Saat muncul Queenie yang aslinya langsung minta dicium. Apakah Haris berani? Cilaka, let's go. Kulit kenikang neng cangkau jauh. Cangkang jauh. Untura borat tibung tarigu. Eta CR. Iwin berum-berum jawe haram Panas panas coklat kopi kopi susu. susu. Hari cinta Queenie. Nganaha atu perimu murah. Gabelangi dura jari runta. Hari Guys. cinta Queenie. Biar guntan ganti jalukom. Kembaran Queenie ini membuat Hariskui spontan menari jaipong. Di akhir pertemuan akhirnya Queenie muncul juga dan minta dicium Haris. Tapi Haris menolak, secara halus itu budaya Amerika. Ucapan Haris ini adalah syiar agama bagi milenial. Ada 7.000 netizen mendengarkannya bahwa ciuman bukan muhrim itu dilarang agama Islam. Kalimat ciuman bukan muhrim dilarang agama Islam. Itu budaya Amerika. Queenie sempat marah akibat penolakan ini. Netizen ada yang bilang Haris itu tidak jantan. Mari kita simak alasan Haris menolak ciuman. Mungkin seperti di video berikut. No bukan. No lah. Ya, listen ah. Asik. Banonlah halus, hidung halus, piwi halus. Lagu yang populer tempo dulu. Tabe tuan enyunya sekalian. Sejarah prostitusi di Indonesia tak terlepas dari zaman kolonial atau masa penjajahan Belanda. Hal itu juga diceritakan dalam berbagai buku yang ditulis oleh para pelaku sejarah, dari buku prostitusi di zaman kolonial yang ditulis oleh Budi Santosa dan Ahmad Tom Supriyatna. Kisahnya sebagai berikut. Vinci de Phoenix saat itu berumur 20-an di tahun 1912. Ia seorang Indo yang berparas cantik. Laki-laki terhormat bernama Gimser Brinkman jatuh cinta. Brinkman adalah anggota Sociëteit Concordia dan terkenal sebagai laki-laki Belanda hidung belang. Namanya punya tempat tersendiri dalam sejarah dunia malam zaman kolonial. Brinkman suka sekali ke pondokan Uma. Di situ ada Vince yang rela ditiduri dengan imbalan uang. Makin sering tidur dengan Vince, Brinkman ingin memonopoli Vince. Beda sekali dengan Hariskui, bukan? Saat berpacaran saja, Brinkman mau jadi teman tidur tetap Vinci. Sialnya, kehendaknya ditolak Vinci yang ingin bebas dengan lelaki lain. Brinkman kesal hingga mengakibatkan kematian. Kematian Vince pun jadi bahan berita. Berdasarkan penyelidikan polisi, Brinkman dijatuhi hukuman mati. Meski sudah divonis, Brinkman tak pernah menjalani hukuman matinya karena keburu bunuh diri. Itulah sebabnya Hariskui begitu beradab dan saling menjaga walau Queenie sangat bucin. Seorang kulit putih yang kaya raya harus membayar cinta dengan nyawanya sendiri karena membunuh pelacur yang dia cintai. Pembunuhan terjadi karena percintaan yang kelewat batas. Tahun 2024 ini, Queenie selalu merindukan Hariskui, maka Queenie sering menangis, hanya sebatas menangis. Jika lelakinya Binal bisa melahirkan petaka seperti orang Belanda tadi, hingga jadi bisnis prostitusi. Seperti prostitusi di tahun 2024 ini, ada model koleksi gadun, salah satu kasusnya sebagai berikut. Gadun adalah sebutan untuk laki-laki yang berusia 35 hingga 60 tahun. Namun masih suka bermain wanita bahkan memiliki banyak perempuan simpanan. Gadun juga diartikan sebagai om-om yang suka bermain dengan perempuan yang umurnya jauh lebih muda. Nikah sama kamu aku minta 3. Pertama, bukan apartemen, rumah. Karena kalau rumah pasti udah hak milik kan. Aku minta rumah. Menang, yeay. Wait, where's my phone? What? Ini, aduh, gimana sih ini? Emang kalau menang tuh HP aku suka teleportasi gitu, nggak tahu kenapa gitu. Aduh, aneh banget, aduh. Udah, sabar.
Aduh, I don't understand what the hell is going on. It's weird. My phone, if I win, Video what? Pertunjukan di TikTok seperti ini adalah cara mendapatkan dolar yang halal dari TikTok. Veno lewat nyanyi di TikTok seperti tadi, Harris lewat sulap seperti ini. Tidak seperti kisah mencari rizki haram seperti video lanjutan berikut ini. Aku minta dibukain usaha sama uang bulanan gitu. Jadi kalau misalkan Jadi ada syarat itu 3 Iya. dan dia sudah mengokekan. iya dia mengokekan. Seianya kamu mau cari cewek lain, yang penting aku udah punya rumah, aku punya usaha sendiri atas nama aku gitu. Jadi aku nggak terlalu bergantung lagi sama kamu gitu. Oh berarti ada peluang dong untuk kamu merestui yang ketiga. Kalau yang 3 syarat itu dia penuhi. Kalau misalkan dia mau cari lagi yang lain kayak gitu kan Kak, seenggaknya aku tuh cukup Kak sama keuangan yang dia kasih ke aku gitu. Katanya bucin, jadi nggak jadi bucin nih. Tapi kalau misalkan Uang lebih penting dari kebucinan. Jadi yang Wanita muda yang hanya punya ijazah SMP ini punya gadun 3 orang. Semuanya pengusaha sukses, semuanya membiayai hidupnya. Dia sering diajak nikah, tapi punya 3 syarat yang cukup berat. logikanya juga tetap digunain loh Kak gitu. Jangan jadi- terlalu bego-bego banget gitu. Oke. Nah sekarang kalau si cowok ini bilang, elah gue mau ngawinin lo udah kalau begitu syaratnya mendingan udah aja kayak jadi kayak begini simpenan doang. Lebih enak toh nggak ada ikatan. Iya. Kalau dia berpikir kayak begitu gimana? Ya udah berarti emang aku harus lepas dan aku emang masih punya kokoh itu. Jadi aku masih- Cadangan. Cadangan. Jika di zaman penjajahan Belanda, tentara Belanda yang cemburu buta karena wanita selingkuhannya itu tidak mau diajak nikah, wanita selingkuhan itu selalu ingin bebas bertemu lelaki berbeda. Akhirnya wanita itu dibunuh pria yang mengajak nikah dan pecemburu itu. Lalu bagaimana kisah di tahun 2024 ini? Itu di bukan usaha itu modalnya gede loh, ya kan? Terus udah gitu satu lagi apa? Aku dikasih bulanan. Dikasih bulanan. Bulanan ditentuin nggak berapa? Aku nentuin. Berapa? Aku minta 50. Minta bulanannya sebulan 50 juta, ya kan? Sekarang si cowok ini berpikir, aku biasa-biasa aja ngasih seikhlasnya dia aja, kamu mau sama aku. Kenapa aku harus nikahin kamu dengan berbagai macam syarat yang mana itu memberatkan aku dan pasti akan ada konflik dengan istri pertama ya. Berarti enakan free kayak gini dong. Iya. Kamu berpikir nggak dia akan berpikir kayak gitu? Aku sebenarnya berpikir ke situ Kak. Aku berpikir ke situ. Nggak mungkin dia ngelepasin yang pertama, itu pasti nggak mungkin kan. Jadi kalaupun emang dia ngambang ke aku kayak gitu, dia kan tahu nih aku juga ada yang lain. Ya udah berarti aku punya cadangan. Kalau misalkan kamu emang udah nggak mau, aku tinggal gitu. Aku pakai logika. Sampai aku tetap- batas waktu kapan? Sampai Perilaku seperti ini seringkali akibat diawali dari cara bercinta, perilaku muda-mudi yang salah, atau belum waktunya. Haris Kui sudah memberi contoh cara pendekatan yang dianggap benar. Tidak seperti kisah bercinta zaman penjajahan Belanda di awal video ini. Besar dari perasaan kamu gitu enggak, kan. udah mulai luntur Kak. Nah, Kebanyakan dingin. Berarti kalau misalnya nggak terjadi itu, misalnya tetap kamu berhubungan sama dia, tapi pernikahan itu tidak pernah terjadi, gimana? Untuk plan kedepannya kan umur udah segini ya Kak, 26 tahun. Ya, karena biaya nggak ada masa depan, tapi kalau dia yang mencukupkan juga Kak. Jadi ya udah jalanin aja dulu sambil aku nyari yang lain lagi gitu. Oke. Jadi kamu masih belum bisa move on dari namanya menjadi ani-ani karena kamu merasa kenyamanan gitu ya? Iya, kenyamanan. Pertama nggak capek. Kedua, duitnya gede banget. Duitnya itu pasti gede banget. Ketiga ya karena emang kita tuh hedon tanpa usaha. Itu moto itu, Pak. Ya Hedon Allah, tanpa usaha. tolong ya disclaimer dulu ya, ini jangan bagi anak-anak muda. Aku mau kasih tahu nih, aku beban moral di sini ya. Maksudnya aku punya podcast di sini. Aku mengundang siapa tadi, Siska ya, nama samaran itu untuk kita jadikan pelajaran, bukan untuk ditiru. Sekali lagi ingat, ini pekerjaan tidak baik dan tidak mendapatkan berkah ya gitu ya.
jangan hedon tanpa usaha. Kalau mau lu hedon, lu usaha gitu loh. Kita beda prinsip sayang. Mohon maaf. Kan sekarang banyak yang kayak gitu. Iya, maksudnya gini. Tapi aku beban moral karena aku di sini yang punya acara. Jadi aku harus menegaskan nggak bagus. Karena apa? Hedon tanpa usaha itu hanya akan berlaku sesaat. Iya. Ya kan, lu naik ntar lu tenggelamnya turun. Gitu. Tapi kalau lu dengan usaha, ada sebuah karya gitu ya, apakah itu misalnya bikin salon, apakah itu misalnya bikin apalah itu berkarya, itu pasti akan sedikit demi sedikit akan naik. Aku dan juga akan ada planning Kak, jadi uangnya tuh Kamu kukumpulin. nggak niat buka usaha gitu tuh Pak? Udah niat, aku pengen buka elas gitu, atau aku punya usaha online gitu. Itu aku udah niat ngumpulin duit, tapi aku nggak mau duit yang dari gadun. Karena kalau duit dari gadun tuh uang panas Kak, takutnya usahanya bangkrut. Ya tapi kan gini, itu kan persepsi kamu. Maksudnya gini, kalau memang kamu adanya dari itu, ya kamu pergunakan itu. Nah setelah bertobat kan kamu dapat, istilahnya dapat yang duit yang halal, gitu loh. Kalau misalnya kamu mau usaha tapi nggak pakai uang yang dari itu, kamu nunggu dari mana? Sedangkan kamu nggak bergerak untuk melakukan hal-hal yang, kalau duit dari SPG halal nggak? Halal. Nah, cukup nggak untuk buka usaha? Nggak cukup itu. Nah, Palingan kapan dong jadinya kalau kayak gitu? Jadi kalau misalkan dari duit gadun mungkin nggak diusahain, mungkin aku kursus. Aku Sama aja. Itu sama aja itu. Artinya Aku kamu dibayarin memakai. khusus, Kak. Iya sayang, itu Iya. konsepnya sama. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Radio. Kunaon? Guys, kenapa guys? Astagfirullah. Haris dan Papa Klinik terdengar sedang menghibur Quick yang menangis. Karena apa menangis? Jawabnya, karena netizen Indonesia yang dulu begitu baik, kini berbuat jahat, memihak lawan PK Queennya, padahal biasanya solid, mengapa lari ke kamar sebelah? Padahal sebelumnya, Kang Sule saja bisa kalah. Lin Lin, wanita Vietnam yang berhijab putih, telah memikat netizen Indonesia dan meninggalkan Pui ini. Dunia sudah berubah, hidup hedonis tanpa hasil kerja keras. Namun lewat jalan tercela jati pilihan anak muda yang frustasi akibat salah pergaulan. Alhamdulillah kini muncul tontonan keteladanan sosok Haris Kai. Perilaku Haris Kui ini adalah solusi dalam menghindari salah kaprah pergaulan saat dimabuk asmara, berupaya menjaga aurat wanita, menjaga birahi. Tapi disalurkan lewat karya yang monumental. Tahu gitu loh, kecuali kamu dibohongin lah. Aku single kok gitu kan. Misalnya kamu dibohongin itu lain cerita. Tapi kalau secara sadar gitu ya, kamu tahu dia udah punya anak, udah punya istri, dan kamu tetap gitu menjalankan itu. Nah itu dia, nggak ada pergolakan batin kan di dalam diri kamu. Kalau sudah terjerumus akibat pergaulan yang salah itu, akibatnya seperti kisah berikut ini. Tuh, dia suami orang gitu kan, tidur sama gue, besokannya sama istrinya. Tapi balik lagi, ayo udah bodo amat. Jadi kamu harus aku rukiah dulu ya. Bodo amat gitu. Tapi by the way nih ya, itu di satu sisi yang istilahnya hubungan kita vertikal sama yang di atas ya. Dosa kita kan tanggung jawabnya sama yang di atas gitu kan. Satu sisi, apa kamu nggak takut penyakit sayang? Oh, itu takut pasti Kak. Tapi kan aku main aman. Aku cek Kak, itu dia ngasih uang aku bulanan buat cek ke dokter. Iya, maksudnya kan kamu pernah bilang kadang pakai pengaman, kadang nggak pakai. Terus karena dia dokter kamu merasa aman. Belum tentu. Iya. Dokter juga bisa sakit. Iya. Tapi kalau sama dia aku mikirnya ya udah, aku ada keluhan gimana pasti dia langsung tanganin. Coba nanti kamu berobat gitu. Aku itu dikasih duit Kak. Jadi tiap bulan disuruh cek. Oke, itu dari sisi kesehatan udah, dari sisi keimanan udah, dari sisi duniawi. Apa kamu nggak takut kamu berhubungan sama orang kaya? Ya taruhlah dia kaya kan, pengusaha tambang, ada yang dokter, terus istri sahnya diam nyewa orang untuk ngerjain kamu. Kalau kayak gitu takut sih Kak. Apa kamu nggak pernah terpikir tiba-tiba ada niat jahat? Ya mungkin istri, gue nggak mungkin lah nyamperin dia nggak level gitu misalnya. Dia pakai cara lain untuk, karena dendam dia itu, karena kamu sudah merusak kebahagiaan keluarganya dia. Takut nggak?
Kalau itu ada rasa ketakutan ada, tapi aku balik lagi ke percaya sama Gadun aku bilang yang penting aku aman ya, nggak bilang kayak Emang gitu. Gadun kamu bisa menjamin keselamatan kamu? Se- Apalagi dia LDR. nggak menjamin juga sih Kak, tapi seenggaknya kan dia juga istrinya jauh kotanya. Tapi kan kalau misalnya nih ya, ini aku tahu biasanya orang yang punya power, orang yang punya jabatan itu akan memperistri orang yang punya jabatan, entah itu anaknya siapa, yang istilahnya setara lah sama mereka gitu kan. Pasti kalau si suaminya nge-backup kamu, istrinya itu bukan karena nggak punya power loh. Dia punya teman-temannya yang mungkin dari institusi mana yang bisa dalam tanda kutip menghabiskan kamu dalam mungkin kami yang sarakan kamu atau menghilangkan kamu. Istilahnya kalau orang udah sakit hati kan bisa melakukan segala cara gitu. Itu resiko terberatnya. Apa kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri dan kamu nggak takut? Aku di situ ada rasa ketakutan, tapi gimana ya Kak? Karena aku selalu mikirnya karena nggak mungkin istrinya bakal bertindak sejauh itu. Masa sih? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Nggak mungkin bertindak sejauh itu karena kan dia nggak tahu aku, dia nggak tahu. Oleh sebab itu, pendidikan religi yang diperoleh Harris Kui tampaknya layak ditiru oleh kaum milenial. Pria adalah imam dalam sebuah keluarga. Queenie begitu patuh pada Harris Kui, tidak mau merenggut yang bukan haknya. Tapi Queenie begitu bucin terhadap Harris Kui. Mereka saling jaga perasaan. Ternyata saat ini Queenie sudah berani melakukan seperti ini. Pantas saja, penampilannya di TikTok saat ini begitu ceria. Bye-bye. Aduh. Ben. Yes, kita menjadikan saksi semuanya ya. Ternyata yang lebih hot itu EN. Wow, so many nyamuk ada. So many nyamuk. Pandainya Queenie mengalihkan perhatian, sehingga pembicaraan beralih topik. Oh my god, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Berkat peristiwa Queenie berani memberi kecupan ke Harris, room TikToknya Nancy saat ini diburu netizen. Tapi tampaknya Harris Kui sangat marah sama Nancy, terdengar dari nada suaranya saat menggerutu. Namun saat Harris Kui menggerutu, karena selera makannya terganggu. Queenie minta maaf dan Harris Kui langsung ceria kembali. Penonton Queenie, family Queenie ada di sini semuanya. Thank you so much. Kini semua netizen mengetahui cara Harris Kui mengobati kesedihan Queenie. Diawali dari sulap Harris Kui menghadirkan hantu di pintu lemari. Kemunculan hantu itu hanya melahirkan Queenie berteriak dan histeria. Tidak bisa mengobati kesedihan. Tiba-tiba saat ini di TikTok selalu muncul ceria. Dan kini terjawab, apakah bulan Februari Queenie ikut Kinoi ke Bandung? Admin merasa yakin Queenie tidak akan mengulang peristiwa pahit saat mereka bertemu di Vietnam. Tampaknya Queenie akan ke Pulau Bali terlebih dahulu. Mungkin Kinoi di Bandung hanya ditemui Sanut dan Papa Haida. Admin yakin Harris tidak berani ketemu Kinoi sebab resikonya terlalu berat. Oh iya, Harris marah. Harris marah. No, Harris itu oke, Harris. Harris baik. Nanti sama Tete Nancy Harris dimarahin kalau marah. Banyak yang bertanya kok gak pakai hijab. Netizen bertanya ke Queenie kenapa gak pakai hijab. Bagi Queenie penutup kepala dan tubuh seperti itu adalah hijab yang mau dia pasarkan di Bandung. Seperti yang diucapkan dalam wacana pasca nikah dengan Harris Kui. Mari kita dengarkan suara Harris yang dongkol ke Nancy di video berikut ini. Makan ini. Ya oke, makanlah. Aduh, nelfon asa bisa kita ngechat gitu. Ya. Kini berbalik. Kemarin Queenie bersedih. Kini Harris Kui merasa dijebak. Suaranya terdengar gemetar. Nancy temen mecen disiksa terus ke sisar entah. Oh kok, thank you kok. Oke lah, thank you so much. Oh, you win-win or no, Hah? Win-win terus? You win-win or kalah? Yang lagi bayar hutang nih ceritanya, iya. Win not. Win, kamu menang terus katanya. Nancy lost terus. Harris Kui akhirnya memberi saran ke Queenie
agar tidak melakukan hal seperti itu terus. Saran ini diberikan di depan Nancy, tapi ditertawakan Nancy. Makanan. Oke, En. Oke. Aduh, En mah tong hukuman aku we, En aku dulu. Ya, bye. Sultan. Oke, oke, yuk. Assalamualaikum. Wih. Salam. What? Wait. Oh, sun dulu. En. Sunnya sun curut bunyi gini, En. Gitu. Iski curut ini. Bye. Adai. Inilah tugas berat Harris Kue, memberikan pembelajaran akidah dan akhlak kepada Kue ini. Oh, pantesan, wait. Ternyata yang lebih hot itu En.